Mas Aziz lagi ini sekarang. Mas Aziz, pada saat atau pada masa Anda tepatnya, kepengurusan periode Anda, apakah ada program unggulan yang dilakukan atau yang dilakukan lah oleh teman-teman mengajar, atau sebetulnya program itu sampai sekarang ya, mungkin nanti saya akan langsung nyambung ke Mas Noval, itu tetap itu aja atau ada pengembangan? Nah, mungkin sebelumnya ke Mas Aziz dulu. Apa ada program unggulan pada masa Anda? Oke, terkait program yang dari awal kami mulai, sebenarnya kembali ke visi dan misi digagasnya unit mengajar, Mas. Yang pertama, kami menghendaki unit mengajar ini sebagai wadah, gitu kan, sebagai wadah seluruh mahasiswa. Kami tidak melihat apa agamanya, kami tidak melihat latar belakangnya dan sebagainya. Kami ingin mengumpulkan mereka dalam satu wadah. Saat itu dari hasil survei yang dijelaskan Mas Danang tadi, kita tuh punya masalah gitu. Jangan-jangan kita nggak menyadari kalau kita ke Jember ini ternyata ada di antara banyak masalah khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi waktu itu kami rinci permasalahan di awal itu, khususnya dalam bidang pendidikan. Mulai dari tingginya buta aksara di Jember. Yang kedua, banyaknya siswa yang putus sekolah di pelosok Jember khususnya. Ya. Padahal jarak ke kota, khususnya ke Universitas Jember itu tidak terlalu jauh ya, relatif dekat. Mungkin hanya sekitar 10-15 kilo sekitar itu. Selain itu, dari segi pendidiknya, ternyata juga masih banyak guru-guru yang dalam satu sekolah pendidiknya, tenaga pengajarnya itu masih terbatas. Akhirnya dari data permasalahan kami bikin list, kita juga punya sumber daya manusianya, akhirnya kita musyawarahkan apa programnya, kayak gitu. Jadi ada program yang sifatnya substansial, yang sampai sekarang tetap jalan. Ada yang sifatnya tentatif ya, tergantung kawan-kawan tuh bagaimana baiknya melihat perkembangan dari objek waktu itu. Misalnya waktu itu Darsono, sekarang udah nggak ngajar lagi dan sebagainya. Intinya salah satu programnya yaitu kita datang ke sekolah untuk membantu permasalahan pendidikan di sekolah itu. Entah itu dari segi sistem ataupun manajemen pembelajarannya, tenaga pengajarnya, mungkin juga fasilitas pembelajaran sesuai kemampuan yang kami bisa itu secara umum. Nah, teknis pelaksananya terserah kawan-kawan, itu setiap direktur berbeda-beda tergantung kebijakan dan ide kreativitas dari tim yang ada di kepengurusan. Misalnya waktu di masa saya dulu ada gerakan Rp1.000 atau ada gerakan kita juga datang ke pesantren waktu itu. Jadi setiap berapa kali gitu kami datang ke pesantren, kami juga sharing. Jadi teman-teman dari Unis Mengajar tuh kami belajar agama di situ, tapi kami juga sharing pengalaman ke mereka yang ada di pesantren itu. Pernah juga kami lakukan waktu itu. Banyak sih, cuman kan setiap direktur punya kebijakan sendiri sesuai masalah yang dihadapi oleh timnya. Tapi secara garis besar sama, harus tetap sesuai visi misi digagasnya Unis Mengajar dari awal. Baik, Mas Noval sekarang, apa yang dijelaskan oleh Direktur pertama Unit Mengajar tadi, yaitu Mas Aziz, ini menurut Anda atau di masa Anda sekarang ini masih relevan atau bagaimana pandangan Anda? Mungkin udah ini ya berjalannya waktu juga, jadi terkait tentang buta aksara dan lain-lain itu masih ada beberapa siswa saja, tapi jumlah skalanya itu skala kecil, paling cuma 1-2 orang itu ada. Ya dari kami sendiri pas udah ada siswa yang kayak buta aksara gitu, kita ada perhatian lebih ke salah satu siswa itu. Tapi tidak semua pengajar harus fokus ke sana, hanya beberapa saja yang fokus ke sana. Kemudian untuk kayak misalnya kegiatan, kita tetap kegiatan utama kita adalah mengajar.
gini, mereka kan SD mereka kan ada di pelosok lah, ibaratnya gitu ya. Jadi mereka pas kita tanyakan pernah nggak ke kota Jember, pernah nggak ke kota? Mereka belum pernah. Nah, akhirnya tentang pembelajaran yang ada di kota, pembelajaran interaktif dan lain-lain, itu ke pelosok itu masih belum ada. Nah, jadi ada beberapa kegiatan kita yang baru itu udah berjalan 3 tahun dari masanya Mas Eko sebenarnya sih. Cuma kita tetap lanjutkan karena itu mempunyai dampak yang positif juga ke siswa-siswanya. Salah satunya itu kita datangkan komunitas ke sana, komunitas apapun, jadi komunitas reptil, habis itu juga ada komunitas pantomim, habis itu juga ada pramuka dan lain-lain. Mereka jadi komunitas itu bertujuan untuk memberikan ilmu baru ke siswa-siswa yang ada di sana. Contohnya kayak seni pantomim kan di SD sana emang masih belum pernah ada. Siapa tahu di salah satu SD atau salah satu siswanya mempunyai bakat tersembunyi, contohnya di bidang seni, bisa kita ajarkan di pantomim. Habis itu karena sekarang waktu masa-masanya kayak milenial gini, untuk membaca buku dan lain-lain itu kan kayak mulai terpinggirkan lah ibaratnya buku itu. Dan mereka lebih memilih ke gadget. Nah, kita di UKM Unet Mengajar juga ada kegiatan namanya book reader gitu. Jadi UKM Unet Mengajar itu buku-bukunya itu udah ada di sekretnya kita. Alhamdulillah kita udah ada sekret. Oh, sudah ada sekret ya? Iya, alhamdulillah udah ada sekret. Jadi tersimpan rapi di sekret. Buku yang cocok buat adik-adiknya maksudnya kita baca gratis, kita dalam satu hari di pengajaran itu kita ngajak mereka untuk membaca buku dan ya tidak membaca buku saja tapi juga pengajaran yang interaktif dan unik juga kita kita lakukan ke teman-teman siswa-siswa yang ada di SD Pelosok. Dan kita juga ingatkan ke teman-teman sobat pengajar, kita di sini bukan sebagai guru tapi sebagai kakak di sana. Gitu. Kita sebagai kakak di sana, jadi hal-hal yang baru yang mereka belum tahu, coba kita kasih tahu. Dan juga kita gak cuma ngajar, tapi juga memotivasi mereka buat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Gitu. Tetap sama visi dan misi yang dari awal ya sudah dibangun dari awal gitu. Tetap membentuk siswa-siswa di pelosok itu lebih interaktif